Hai guys, ketemu lagi sama aku Via Gizel di Cetak Gol Harian nih. Hari ini ada berita terbaru dari Samuel Eto'o dihukum penjara selama 22 bulan karena kasus penggelapan pajak. Sementara itu Romelu Lukaku resmi kembali ke Inter Milan dengan status pemain pinjaman. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama ada legenda timnas Kamerun nih, Samuel Eto'o dihukum penjara selama 22 bulan karena kasus penggelapan pajak. Pindah ke legenda Arsenal nih guys, ada Kevin Campbell meminta The Gunners mendepak Granit Xhaka. Kabar mengejutkan datang dari legenda timnas Kamerun yakni Samuel Eto'o. Dilansir dari 90 Minutes, Eto'o dihukum penjara selama 22 bulan atas kasus penggelapan pajak sewaktu membela Barcelona. Selain di penjara, Eto'o juga harus membayar denda sebesar 1,8 juta euro atau setara dengan 28 miliar rupiah. Menurut laporan, Eto'o melakukan penggelapan pajak 3,8 juta euro di tahun 2006 sampai 2009. Gak cuma Eto'o, mantan agennya saat itu yakni Jose Maria Mesales juga turut dijatuhi hukuman. Berbeda dengan Eto'o, Mesales mendapat hukuman penjara selama 12 bulan. Ryan Giggs memutuskan mundur dari staf kepelatihan timnas Wales. Kabar mundurnya Giggs ini dia sampaikan lewat sosial media pribadinya. Legenda Manchester United itu memutuskan mundur agar Wallace bisa fokus di Piala Dunia nanti. Sebelumnya Giggs sempat jadi pelatih timnas Wallace di tahun 2018. Akan tetapi sejak November 2020 Giggs mendapatkan cuti untuk menyelesaikan kasus KDRT yang dia lakukan kepada kekasihnya saat itu. Masa depan Edinson Cavani masih hangat untuk diperbincangkan. Sebelumnya Cavani memutuskan cabut dari Manchester United di akhir musim ini. Hasilnya setelah hengkang dari setan merah, Cavani kerap dikaitkan dengan sejumlah klub termasuk Salernitana. Klub berjuluk Granata itu bermimpi bisa memboyong Cavani ke Arechi Stadium. Salernitana dikabarkan siap membayar gaji 2 juta euro per musim. Gaji itu belum ditambah 200.000 euro seandainya Cavani tampil apik dan cetak gol di setiap pertandingan. Arsenal menjadi klub yang paling aktif bursa transfer. Sebelumnya The Gunners resmi mendatangkan 3 pemain mulai dari Fabio Vieira, Marquinhos sampai Matt Turner. Walaupun sudah datangkan 3 pemain, legenda mereka bernama Kevin Campbell ini meminta The Gunners membenahi lini tengahnya dengan mendepak Granit Xhaka. Xhaka sendiri memang kerap jadi sorotan karena sering tampil buruk. Sebelumnya Arsenal juga sudah disarankan untuk melepas Xhaka di musim panas lalu. Sadio Mane menjalani tes medis di Bayern Munchen dan terlihat sudah menyapa para fans. Jauh ke Inggris nih, ada Erling Haaland yang diyakini bakal tampil lebih tajam dari Harry Kane. Jurnalis asal Italia yakni Fabrizio Romano mengkonfirmasi kalau Liverpool sudah menyepakati transfer Sadio Mane ke Bayern Munchen. Kabarnya saat ini Mane sudah berada di kota Munchen. Pemain asal Senegal itu dijadwalkan akan menjalani tes medis sebelum menandatangani kontrak. Di Bayern Munchen, Mane ditebus harga 32 juta euro dan diikat kontrak selama 3 tahun. Setelah jalani tes medis, Mane terlihat langsung menemui sejumlah penggemar. Kabarnya perkenalan resmi Mane akan diadakan pada hari ini di Allianz Arena. Cina resmi mengundurkan diri sebagai tuan rumah Piala Asia 2023. Kabarnya sudah ada 4 negara yang mencalonkan diri mulai dari Qatar, Australia, Korea Selatan, dan Jepang. Kabar terbaru menyebut kalau Korea Selatan sudah resmi mengajukan diri sebagai tuan rumah. Negeri gingseng itu menganggap kalau negaranya siap menyelenggarakan kompetisi tersebut. Seandainya benar diadakan di Korea Selatan, maka hal ini jadi keuntungan tersendiri bagi para fans di Indonesia. Sebab mereka bisa menyaksikan laga timnas di waktu prime time. Di bursa transfer musim panas ini, Manchester United belum mendatangkan satupun pemain. Alhasil banyak para fans yang merasa geram karena setan merah dinilai cukup lambat. Namun di musim ini setan merah ingin berhati-hati dalam hal mendatangkan pemain. Alasannya karena mereka nggak ingin mengulangi kesalahan mereka di beberapa tahun terakhir. Sebab The Red Devil kerap dibohongi oleh sejumlah agen pemain. Terbukti dalam beberapa tahun itu setan merah mendatangkan pemain dengan mahar fantastis. Manchester City diprediksi tampil tangguh di musim depan. Alasannya karena skuad The Citizen baru saja mendatangkan bomber haus gol yakni Erling Haaland. Kedatangan Haaland diyakini bisa menyempurnakan lini penyerangan skuad Pep Guardiola. Haaland dinilai punya insting mencetak gol dan terbukti sudah tampil gacor. Bahkan Haaland diyakini bakal tampil gacor ketimbang bomber Tottenham Hotspur yakni Harry Kane. Walaupun begitu, Haaland masih butuh sedikit adaptasi. Kiper baru Arsenal yakni Matt Turner menolak tanda tangan yang diminta oleh para fans Tottenham Hotspur. Ngomong-ngomong soal ditolak nih guys, ada Christian Eriksen yang ogah bergabung ke Manchester United.
Pemain baru Arsenal yakni Matt Turner mendadak jadi idola baru fans The Gunners. Sebelumnya Turner menolak untuk menandatangani jersey dari salah satu fans Tottenham Hotspur. Gak cuma menolak tanda tangan, Turner juga sempat mengatakan hal aneh kepada fans tersebut. Saat itu Turner mengatakan kalau fans itu sangat menjijikan. Aksi Turner ini pun bukan tanpa alasan, sebab Tottenham sendiri merupakan klub rival sekota The Gunners. Sementara itu Turner disebut baru akan bergabung pada tanggal 1 Juli mendatang. Petinggi Liverpool dikabarkan telah melakukan pembicaraan langsung terkait kontrak Mohamed Salah. Sebelumnya bomber Mesir itu meminta kenaikan gaji sebesar 400.000 euro di skuad The Red. Agen Salah yakni Remy Abbas menilai kalau kliennya layak mendapat kenaikan gaji. Alasannya karena Salah merupakan pemain terbaik dunia dan sudah berikan kontribusi besar. Sayang manajemen menolak untuk menaikkan gaji Salah. Manajemen meminta Salah untuk gak banyak menuntut di sisa kontraknya yang berakhir di tahun depan. Sebelumnya Jurrien Timber dilaporkan menolak untuk bergabung ke Manchester United. Alasannya karena Timber takut gak mendapatkan jam bermain di skuad Setan Merah. Selain Timber, Christian Eriksen pun juga menjadi incaran The Red Devil juga ikut menolak. Mantan gelandang Inter Milan itu menolak karena lebih memilih ingin tinggal di kota London. Hasilnya Eriksen digadang akan bertahan di Brentford. Selain itu Eriksen juga kerap dikaitkan akan bergabung ke klub London lainnya yakni Tottenham Hotspur. Rafael Varane baru-baru ini mengungkapkan pernyataan mengejutkan. Mantan bek Real Madrid itu mengaku terkejut melihat performa Manchester United saat ini. Hal ini disampaikan Varane lewat wawancaranya bersama legenda Setan Merah yakni Rio Ferdinand. Ferdinand menilai kalau lini pertahanan The Red Devil cukup rapuh dan mudah dijebol. Padahal Varane sendiri didatangkan agar membuat lini pertahanan The Red Devil semakin baik. Sayang rencana itu jauh dari ekspektasi para fans. Fabrizio Romano memastikan kalau Romelu Lukaku akan kembali ke Inter Milan dengan status pemain pinjaman. Bicara soal Inter Milan nih guys, mereka resmi memperpanjang kontrak sang pelatih yakni Simone Inzaghi. Jurnalis kenamaan Fabrizio Romano mengabarkan kalau Romelu Lukaku akan kembali bergabung ke Inter Milan. Nerazzurri dikabarkan meminjam Lukaku dengan biaya 8 juta euro ditambah bonus. Menurut Fabrizio Romano, Lukaku akan menjalani tes medis di pekan depan. Sebelumnya kepergian Lukaku juga diharapkan oleh pelatih The Blues yakni Thomas Tuchel. Kepindahan Lukaku ini dianggap sebagai transfer terburuk dalam sejarah. Salah satu analis asal Inggris yakni Cafe Sol Hekol menyebut kalau Lukaku nggak mencoba beradaptasi di Chelsea. Manchester City dikabarkan bersedia melepas gelandang serangnya yakni Bernardo Silva. Gelandang serang asal Portugal tersebut masuk ke dalam radar pembelian Barcelona. Akan tetapi Manchester City ogah melepas Bernardo dengan harga yang murah. Skuad Citizen pun mematok harga 100 juta euro atau sekitar 1,6 triliun rupiah. Dengan angka sebesar itu Barcelona dianggap bermimpi untuk mendatangkan Bernardo. Akan tetapi kini Barcelona sudah lepas dari jerat krisis finansial dan bisa membelinya nanti. Inter Milan resmi memperpanjang kontrak sang pelatih yakni Simone Inzaghi. Dalam kesepakatannya Inzaghi akan tetap mengasuh Lautaro Martinez dan kawan-kawan sampai tahun 2024 mendatang. Inzaghi yang datang sebagai pengganti Antonio Conte dianggap sudah memberikan hasil yang apik. Padahal mereka ditinggal dua pemain terbaik yakni Romelu Lukaku dan Achraf Hakimi. Walaupun harus menyerahkan Scudetto ke rival sekota, Inter Milan berhasil memenangkan Coppa Italia dan Piala Super Italia. Keduanya didapat setelah mengalahkan Juventus. Berita selanjutnya, Newcastle United disebut akan mendatangkan penjaga gawang Burnley yakni Nick Pope. Jauh ke Bundesliga nih guys, ada Eintracht Frankfurt yang resmi mendatangkan Mario Götze. Newcastle United sedang membangun skuad yang lebih baik untuk kompetisi musim depan. Terbaru mereka mencapai kesepakatan untuk merekrut penjaga gawang Burnley yakni Nick Pope. Pope juga sudah menyetujui penawaran yang diajukan oleh Newcastle. Kiper berusia 30 tahun ini menjalani tes medis dan akan diumumkan akhir pekan nanti. Pope sendiri bukan kiper sembarangan. Walaupun membela tim sekelas Burnley, Pope dipanggil ke timnas Inggris dan jadi kiper lapis ketiga setelah Jordan Pickford dan Aaron Ramsdale. Manchester United dikabarkan sedang membidik winger kanan Ajax Amsterdam yakni Anthony. Berseragam Ajax, Anthony mencuri perhatian dengan tampil gacor. Dari 32 pertandingan, Anthony sudah mencetak 12 gol di berbagai kompetisi.
Penampilan apiknya itulah yang membuat Setan Merah ngebet memboyongnya ke Old Trafford. Untuk bisa menggait Anthony, Setan Merah telah menyiapkan dana sebesar 40 juta euro. Anthony diharapkan bisa merampungkan kesepakatannya dalam waktu dekat. Mario Götze resmi bergabung dengan Eintracht Frankfurt. Götze didatangkan dari PSV Eindhoven seharga 4 juta euro. Di Frankfurt, Götze akan bertahan selama 3 tahun. Götze pun merasa senang bisa bergabung ke Frankfurt. Dalam wawancaranya, Götze menyebut kalau Frankfurt adalah klub yang punya stadion dan dukungan fans yang bagus. Selain itu, Götze merasa gak sabar untuk kembali ke Bundesliga dan berlaga di Liga Champions. Di musim depan, Frankfurt memang lolos ke Liga Champions setelah menjuarai Europa League. Messi dan Fabregas terlihat berlibur bersama dengan menyewa kapal pesiar. Sedangkan Carlos Tevez yang baru pensiun kini resmi menjadi pelatih klub Argentina yakni Rosario Central. Lionel Messi dan Cesc Fabregas kembali pergi berlibur bersama. Kali ini mereka menyewa kapal pesiar seharga 60.000 pounds atau setara 1 miliar rupiah per minggu di Laut Mediterania. Dalam foto yang beredar, Messi terlihat memakai celana pendek warna-warni dan Fabregas berwarna hijau. Sementara itu para istri mengenakan bikini. Messi memang sering pergi liburan dengan mantan-mantan rekan setimnya di Barcelona. Sebelumnya Messi juga berlibur dengan bomber asal Uruguay yakni Luis Suarez. Carlos Tevez baru saja memutuskan pensiun di umur 34 tahun. Tevez pensiun beberapa waktu setelah kematian sang ayah. Akan tetapi Tevez gak meninggalkan dunia sepak bola sepenuhnya. Terbaru, Tevez resmi ditunjuk sebagai pelatih klub divisi Primera Argentina yakni Rosario Central. Dalam kontraknya, Tevez akan menangani Rosario Central selama 1 tahun. Presiden Rosario yakni Ricardo Carloni mengaku senang dengan bergabungnya Tevez. Carloni bilang kalau Tevez punya semangat juara di dalam dirinya. Paris Saint-Germain menunjukkan ketertarikannya dengan bek tengah Inter Milan yakni Milan Skriniar. Kabarnya PSG akan mendatangkan Skriniar di musim panas ini. Inter Milan juga gak keberatan untuk melepas beberapa pemain bintangnya. Sebab skuad Nerazzurri sedang mengalami masalah keuangan dan harus segera menerima pemasukan. Untuk mendapatkan Skriniar, PSG harus bergerak cepat. Sebab Chelsea juga berminat merekrutnya untuk menggantikan Antonio Rudiger yang pindah ke Real Madrid. Takumi Minamino dikabarkan akan bergabung dengan klub Ligue 1 yakni AS Monaco. Bertolak ke Spanyol guys, ada Barcelona yang akan pindah ke home base karena stadion Camp Nou mereka bakal direnovasi. Takumi Minamino mengaku gak bahagia di Liverpool karena minim jam bermain. Hal ini membuat pemain asal Jepang itu memutuskan angkat kaki dan pindah ke klub lain. Kabar terbaru menyebut kalau AS Monaco sudah menyepakati biaya pembelian Minamino seharga 18 juta euro. Sementara itu Minamino akan segera menjalani tes medis setelah kembali dari Jepang. Kehadiran Minamino ke Monaco ini memupus harapan dari sejumlah klub. Sebab Minamino sempat diminati oleh Atlanta, Olympique Lyon, Leeds United, Southampton, dan Wolverhampton. Media Footy Headlines merilis bocoran jersey tandang baru Manchester United untuk mengarungi kompetisi musim depan. Jersey ini mengalami banyak perubahan dari jersey pada musim ini. Pada jersey baru ini, Manchester United mengubah warna dasar dari biru dengan banyak corak menjadi putih polos. Selain itu terdapat strip khas Adidas di bagian bahu yang diberi warna merah dan hitam. Jersey away ini dianggap punya kemiripan dengan desain jersey away di tahun 2010 yang lalu. Henrikh Mkhitaryan selangkah lagi bergabung ke Inter Milan dan akan menjalani tes medis pada hari ini. Gelandang berusia 33 tahun itu didatangkan dari AS Roma secara gratis. Sebelumnya Mkhitaryan gagal menyepakati kontrak barunya yang berakhir di bulan Juni ini. Di Inter Milan, Mkhitaryan akan mendapatkan gaji sebesar 3,3 juta euro per musim. Gaji itu pun belum ditambah bonus 4,2 juta euro seandainya Mkhitaryan tampil apik. Barcelona resmi pindah kandang ke Estadi Olympique Luis Companys untuk musim 2023-2024. Luis Companys adalah bekas kandang klub Espanyol yang sudah ditinggal sejak tahun 2009 yang lalu. Espanyol pergi dari Luis Companys ke stadion barunya yakni RCDE Stadium. Sementara itu Barcelona memutuskan pindah kandang karena Camp Nou akan direnovasi. Walaupun mengalami krisis finansial, Barcelona terus menggeber renovasi Camp Nou. Kabarnya renovasi tersebut menghabiskan dana 1,5 miliar euro.
Oke guys, kita ke sesi baca komentar nih. Ada dari Nasrullah Ilham, katanya Sadio Mane emang baik sekali, bukan dibuat-buat. Ya guys, walaupun dia udah jadi pemain bintang, dia masih mau main sama teman lamanya di lapangan berlumpur. Menurut kalian gimana? Jangan lupa komen di bawah ya. Sampai jumpa!